Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manusia dan agama untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Jainuddin Darwati dari tingkat 1A, Prodi Pendidikan Matematika. Untuk yang bagian A yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lama yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad 19. Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya. Yang pertamanya yaitu tingkat pra-manusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924. Yang kedua yaitu tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga yaitu manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Yang keempat yaitu manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan juga nalar. Nah, dari mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Yang kedua yaitu teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Nah, yang ketiga yaitu teori kognitif menyebut manusia adalah Homo sapiens atau manusia berpikir. Yang keempat yaitu teori humanisme menyebut manusia adalah Homo ludens atau manusia yang bermain. Yang selanjutnya yaitu eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemajuan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan. Tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam menerapkan ilmu. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah, motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal yang tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Namun pada saat yang sama manusia harus menunaikan kewajibannya kepada Tuhan. Bagian selanjutnya yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Kemudian manusia menjadi khalifah, berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kemudian di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam kitab suci atau Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau Al-Kaun.
Kemudian makna yang esensial dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan juga kepatuhan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu alam semesta, manusia dan alam semesta. Yang pertama yaitu hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik menarik. Yang kedua yaitu hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu penyebutan nama. Dari aspek historis, penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian dari aspek biologi, kemanusiaannya disebut dengan Bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologisnya dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 33. Kemudian dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian dari aspek posisinya disebut Abdun atau hamba yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya dalam Quran Surat Saba ayat 9. Kemudian dalam aspek historis penciptaan, Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air, yaitu dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya, air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Kemudian kehadiran manusia sebagai makhluk bumi ditegaskan dalam Quran pada ayat 17-18. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Kemudian Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Kata kerja rakaba dalam bahasa Arab berarti membuat sesuatu dari komponen-komponen. Quran Surat Al-Infitor ayat 7-8. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Quran Surat Al-Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari yang pertama yaitu turab, yaitu tanah gemuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Kemudian tin, yaitu tanah lempung. Quran Surat As-Sajdah ayat 27. Kemudian tinul lajib, yaitu tanah lempung yang pekat. Quran Surat As-Saffat ayat 11. Kemudian salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalafakhar, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Kemudian salsalun min hamain masnun, atau lempung dari lumpur yang dicetak. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Kemudian sulalatun min tin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat artinya yang diasihkan dari sesuatu yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu air yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan. Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Selanjutnya yaitu reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyin yumna, atau setetes sperma yang ditumpahkan.
Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan setetes air. Dalam ayat lain, Quran Surat Abasa ayat 19, sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim kira-kira pada hari ke-6 setelah pembuahan mengikutinya, dan secara otomatis sungguh sel telur tersebut merupakan sesuatu yang bergantung. Quran Surat Al-Alaq, kemudian Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai dengan 38, sesuatu yang bergantung. Al-Alaq pada Quran Surat Al-Alaq terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai secara bertahap mengambil bentuk sebagai manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot dalam Quran Surat Al-Mukminun ayat 14. Selanjutnya yaitu ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menemukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Quran Surat Al-Sad ayat 371 sampai dengan 72. Kemudian Quran Surat Al-Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan, sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Kemudian nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat, mesti sukar diketahui dengan pasti. Bagaimana hubungannya itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 93 dan juga Surat Ali Imran ayat 185. Poin yang selanjutnya yaitu kolbu dan nafsu. Dalam Kamus Al-Munjid, fitrah adalah sifat yang ada pada setiap yang ada pada awal penciptaannya, sifat alami manusia. Agama dan sunnah Al-Maraghi, fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya. Fitrah dari segi bahasa, kondisi awal suatu ciptaan yang memiliki potensi untuk mengetahui dan cenderung pada kebenaran atau hanif. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah bukan saja dikaitkan dengan arti penciptaan fisik, melainkan juga dalam arti rohaniah, yaitu sifat-sifat dasar manusia yang baik. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan, dapat dibagi dua. Yang pertama yaitu potensi fisik, dan yang kedua yaitu potensi rohaniah, yaitu akal, kalbu, dan nafsu. Al-qalbu berasal dari kata kolaba yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik. Musa Asy'ari menyebut arti kolbu dengan dua pengertian. Yang pertama yaitu segumpal darah, pengertian secara fisik. Pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan, dan arif. Jadi akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, sedangkan mengingat Tuhan adalah kegiatan yang berpusat pada kolbu. Nafsu adalah sesuatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Kecenderungan nafsu yang bebas jika tidak terkendali dapat membahayakan dirinya. Untuk mengendalikannya, manusia menggunakan akalnya, sehingga dorongan-dorongan tersebut menjadi kekuatan positif yang menggerakkan manusia ke arah dan tujuan yang baik. Disinilah letak peran agama. Kemudian nafsu dibagi dua kelompok, yaitu godob yang mempunyai dua macam. Yang pertama yaitu lawamah, dan yang kedua yaitu amarah. Kemudian
Yang kedua yaitu syahwat yang dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu sufiyah dan yang kedua yaitu mutmainnah. Untuk poin yang terakhir yaitu karakteristik manusia. Yang pertama yaitu aspek kreasi. Dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian yang kedua yaitu aspek ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda keseluruhannya. Yang ketiga yaitu aspek kehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami telah menunjukkannya manusia yang jalan yang lurus, ada yang syukur, ada pula yang kufur. Kemudian yang keempat yaitu pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Mungkin dicukupkan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.